Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat peristiwa yang sedang viral, yaitu berkaitan dengan kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Verdi Sambo yang merupakan Kadif Propam Mabes Polri. Tentu kasus ini banyak kemudian yang menimbulkan beberapa pertanyaan publik dikarenakan berbagai macam kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yang kemudian publik meresponnya dengan berbagai macam kritik maupun pertanyaan-pertanyaan yang sangat liar. Karena memang secara logika, secara kasat mata banyak kemudian kejanggalan-kejanggalan yang banyak dipertanyakan oleh publik, oleh karena terdapat ketidaksinkronan maupun hal-hal yang seperti halnya ditutup-tutupi, sehingga kemudian perkara ini terus menggelinding, terus menjadi pertanyaan publik, sehingga pada akhirnya tentu perkara ini akan menjadi perkara yang semakin bereskalasi, semakin dipertanyakan oleh publik, sehingga tentu ini menjadi beban pihak kepolisian Republik Indonesia untuk kemudian dapat mengungkap seterang-terangnya terkait dengan kasus penembakan kepada polisi tersebut. Seperti yang dikutip kompas.com, terdapat sejumlah kejanggalan dalam kasus baku tembak antara polisi di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 bulan 7 2022 pekan lalu. Dua polisi yang terlibat dalam peristiwa itu adalah Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan Baradae. Brigadir J tewas dalam kejadian itu, sedangkan Baradae saat ini masih diamankan. Peristiwa itu terjadi di perumahan dinas pejabat Mabes Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Tentu ini sangat disayangkan karena kejadian ini melibatkan Polri sendiri, karena saya kira di tengah Polri, yaitu Kombes Sigit atau Kapolri mulai berbenah diri, yaitu dengan jargonnya presisi, akan tetapi justru kejadian-kejadian yang sangat tidak diinginkan ini justru terjadi di lingkungan Polri sendiri, sehingga menurut saya ini merupakan kado buruk. Sekali lagi, ini merupakan kado buruk dari Polri di tengah Hari Bayangkara yang beberapa hari lalu sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh Kapolri dan juga jajarannya, bahkan juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi, seperti yang kita ketahui dan juga beredar di masyarakat luas, bahwa Polri ini juga dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga kejadian-kejadian fenomena-fenomena yang seperti ini mestinya tidak terjadi di dalam tubuh Polri, karena ketika misalnya Polri terus menunjukkan sikap profesionalismenya, sikap yang kemudian dapat memberikan contoh kepada publik, maka tentu kejahatan dan juga kejadian-kejadian yang berpotensi atau bahkan melawan hukum tentu akan dapat diminimalisir, karena masyarakat itu melihat contoh yang baik dari oknum Polri yang ada. Namun seperti yang kita ketahui berdasarkan informasi-informasi yang terdapat di media, tidak terkecuali terhadap penembakan terhadap Brigadir J ini tentu akan menimbulkan pertanyaan dan spekulasi publik, bahkan terhadap kejadian ini tentu akan terdapat tafsir liar dari publik apa dan mengapa
kemudian peristiwa yang demikian dapat terjadi di dalam tubuh Polri. Tentu sekali lagi ini tidak diharapkan tidak hanya oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, namun juga sangat tidak diharapkan oleh publik, karena hal-hal yang demikian dapat mencoreng institusi Polri yang kita tahu Polri ini dalam setiap beberapa kesempatan sudah mulai berbenah dalam setiap kinerja dan aktivitas yang dilakukannya, seperti itu. Saya akan fokus di sini kepada kejanggalan-kejanggalan. Yang pertama, berdasarkan kejanggalan yang pertama, terdapat perbedaan waktu kejadian dan pengungkapan. Tentu ini bisa obskur ya kalau kemudian kejadian-kejadian ini tidak pasti atau terdapat perbedaan kejadian atau terdapat versi-versi kejadian. Jadi menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri pada Senin 11 bulan 7 2022, peristiwa maut itu terjadi pada pekan lalu. Benar telah terjadi penembakan pada hari Jumat 8 Juli 2022 kurang lebih jam 17 atau jam 5 sore, kata Ramadan. Akan tetapi Polri baru membeberkan kasus ini pada Senin siang kemarin. Tentu ini tenggang waktunya sangat lama sekali, 3 hari ya. Sehingga publik juga bertanya-tanya, kenapa kemudian baru 3 hari kasus ini baru diekspos kepada publik. Seperti itu. Jadi saya lanjutkan di sini. Jadi ada jeda waktu 3 hari sejak kejadian hingga Polri mengungkapkan kasus ini. Polri awalnya tidak mengungkapkan lokasi kejadian, tempat kejadian perkara atau TKP penembakan dan jabatan korban secara rinci. Ramadan hanya menyatakan TKP kejadian berlokasi di rumah salah satu pejabat Mabes Polri yang berlokasi di kawasan Duren 3. Disebutkan juga bahwa Brigadir J yang menjadi korban bertugas di Divisi Propam Polri. Yang jelas tadinya Brigadir J personel dari Bareskrim, tetapi kemudian diperbantukan di Propam. Belum tahu apakah ajudan atau apa, tapi dia diperbantukan di Propam, ujar Ramadan. Setelah itu Ramadan kemudian mengatakan Brigadir J diperbantukan sebagai sopir untuk Irjen Verdi Sambo, sedangkan Baradae dilaporkan merupakan anggota Brimob yang juga diperbantukan sebagai asisten pengawal pribadi Verdi Sambo. Tentu kejanggalan-kejanggalan ini atau peristiwa yang tidak pasti ini akan semakin memberikan pertanyaan-pertanyaan liar kepada publik. Kenapa kemudian terdapat perbedaan-perbedaan lokasi, tempat dan waktu terkait dengan peristiwa penembakan ini? Yang benar yang mana? Tentu ini Polri harus mengklarifikasi atau menegaskan di manakah sebenarnya tempat kejadian perkara dan juga kapan kejadian perkara atau peristiwa ini itu terjadi, sehingga ini menjadi sebuah catatan serius bagi Polri, harus memberikan seterang-terangnya keterangan kepada publik terkait dengan peristiwa yang menimpa kepada anggota Polri ini. Kemudian yang kedua, kejanggalan yang kedua, kronologinya juga berbeda. Jadi Ramadan juga sempat membeberkan kronologi berbeda terkait dengan kasus itu. Dalam jumpa pers Senin kemarin, Ramadan mulanya mengatakan kejadian maut itu berawal saat Brigadir J masuk ke rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian lanjut Ramadan, Barade yang sedang menjaga rumah dinas itu menegur Brigadir J. Brigadir J, kata dia, kemudian mengacungkan senjata dan melakukan penembakan. Hal itu lantas membuat Baradae menghindar dan membalas tembakan itu. Aksi saling tembak pun terjadi sehingga menewaskan Brigadir J. Ada seorang lain atas nama Baradae menegur dan saat itu yang bersangkutan Brigadir J mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan dan Baradae tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J, ujar Ramadan. Beberapa saat kemudian Ramadan membeberkan kronologi yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang kemudian menimbulkan tafsir ganda bagi kalangan masyarakat. Jadi sekali lagi saya ingin mengungkapkan, karena ini adalah kasus hukum yang menarik
banyak kalangan yang ada di masyarakat dan menimbulkan sebuah kerancuan terkait dengan terjadinya peristiwa ini. Maka sekali lagi apabila terdapat perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan, maka tentu diharapkan Polri dapat mengkoreksi terhadap seluruh informasi yang sudah diberikan kepada publik tadi. Apakah yang benar pada saat yang pertama atau justru informasi yang update tersebut mengesampingkan terhadap informasi-informasi yang sudah diberikan sebelumnya kepada publik. Seperti itu. Menurut Ramadan, Brigadir J sempat masuk ke kamar Kadif Propam. Saat itu di dalam kamar ada istri Irjen Verdi Sambo yang bernama Putri. Kemudian Brigadir J disebutkan melakukan tindakan pelecehan serta menodongkan senjata pistol kepada istri Irjen Verdi. Itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadif Propam. Itu benar, kata Ramadan saat dihubungi kompas.com. Ramadan menambahkan saat peristiwa itu terjadi, istri Kadif Propam juga berteriak. Hal itu kemudian membuat Brigadir J panik dan keluar kamar. Di saat bersamaan, kata Ramadan, Baradae yang sedang berada di bagian lantai atas mendengar teriakan tersebut. Ia kemudian menanyakan soal teriakan itu kepada Brigadir J dari lantai atas rumah. Selanjutnya Baradae langsung disambut tembakan oleh Brigadir J. Baradae pun membalas tembakan yang kemudian membuat Brigadir J tewas dengan 5 luka tembak. Setelah dengar teriakan, itu Baradae itu di atas. Masih di atas itu bertanya, "Ada apa bang?" Tapi langsung disambut dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J, ucap Ramadan. Menurut Ramadan, Baradae selamat dan tidak mengalami luka tembak. Baradae tidak ada, kan posisi dia lebih tinggi dan dia posisi dalam keadaan yang terlindung, ucap Ramadan. Jadi memang ini peristiwa yang sangat unik ya, dan menjadi diskusi-diskusi serius tidak hanya oleh kalangan masyarakat yang memang berpendidikan, dan juga kalangan masyarakat awam pun di warung-warung kopi pun juga mendiskusikan terkait dengan kasus yang menimpa di antara internal pihak-pihak kepolisian ini, seperti itu. Sehingga saya kira perbedaan kronologi ini juga akan berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat atau tafsir masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat kita. Sehingga saya kira ini harus diluruskan, ini harus dijelaskan, ini harus diungkap seterang-terangnya kepada publik apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Sehingga tafsir liar sekali lagi tidak akan ada di kalangan masyarakat yang kemudian memberikan komentar atau menafsirkan terkait dengan perkara yang dialami oleh anggota Polri ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga, luka sayatan di jasad Brigadir J. Jadi ini kejanggalan yang ketiga berupa adanya luka sayatan di jasad Brigadir J. Jadi jenazah Brigadir J yang tewas dalam baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Jambi untuk dimakamkan. Akan tetapi menurut pihak keluarga terdapat sejumlah luka sayatan di jenazah mendiang yang diduga dari senjata tajam. Wah, ini sangat berbeda sekali dengan apa yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kalau benar ini ada luka sayatan dan lain sebagainya, tentu pihak penyidik atau tim yang sudah dibuat oleh Kapolri harus kemudian melakukan penyusutan. Apakah memang peristiwanya dan lokasinya, bahkan kronologisnya itu sama dengan yang diceritakan oleh Ramadan atau pihak kepolisian lainnya, atau justru ini memang ada semacam penganiayaan di dalamnya. Sehingga inilah yang harus diungkap kepada publik apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi terkait dengan peristiwa penembakan ini. Bibi dari Brigadir J, Rohani Simanjuntak, mengungkapkan luka tembakan di tubuh Brigadir J terlihat lebih dari satu. Luka tembak tersebut diantaranya di dada, tangan, dan leher.
Bahkan dua ruas jari korban dilaporkan putus. Korban juga disebutkan mengalami luka senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kakinya. Terkait luka sayatan itu, pihak kepolisian hanya mengatakan itu terjadi akibat proyektil yang ditembakkan oleh Baradae. Ya, itu sayatan itu akibat amunisi atau proyektil yang ditembakkan Baradae, ujar Ramadan. Jadi ini sangat liar sekali ya apa yang sudah dijelaskan dan juga apa yang menjadi keterangan dari pihak keluarga. Yang benar yang mana tentunya publik juga berharap Polri dapat secara profesional mengungkap ini semua. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi presiden buruk, akan menjadi penilaian buruk terhadap Polri ketika atau pada saat Polri mulai berbenah dengan jargon-jargonnya yang sangat baik, yaitu presisi dan lain sebagainya. Kemudian kejanggalan yang keempat, keluarga sempat dilarang lihat jenazah Brigadir J. Nah, ini juga sangat janggal sekali nih. Kalau kemudian pihak keluarga mestinya mendapatkan hak, bahkan merupakan kewajiban dari anggota Polri untuk memperlihatkan kondisi tubuh dari Brigadir J ini seperti apa, karena keluarga tersebut diberikan hak tentunya untuk dapat mengetahui apa dan mengapa yang sebenarnya terjadi. Menurut bibi mendiang Brigadir J, Rohani Simanjuntak, pihak keluarga sempat dilarang untuk melihat jenazah. Rohani juga mengungkapkan korban tiba di Jambi pada Sabtu 9 bulan 7 2022 melalui kargo bandara. Saat tiba di rumah duka, keluarga awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban. Namun ibu korban bersikukuh untuk melihat kondisi anaknya sebelum dimakamkan. Saat itulah keluarga melihat tubuh korban penuh luka. Yang awalnya nggak dibolehin, tapi ibunya bilang mau lihat kondisi anaknya bagaimana, ujarnya. Bahkan menurut ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, keluarga sempat tidak diperkenankan membuka pakaian korban sebelum dimakamkan. Selain itu, keluarga juga sempat dilarang mendokumentasikan kondisi korban saat pertama kali tiba di rumah duka. Nah, ini juga sekali lagi ini merupakan kejanggalan yang sangat serius, karena pihak keluarga saya kira memiliki hak untuk melihat kondisi anaknya seperti apa dan bagaimana. Kemudian kejanggalan yang terakhir atau yang kelima, CCTV rusak. Ini juga yang menjadi diskusi-diskusi di WA atau bahkan di warung-warung kopi ataupun diskusi-diskusi menarik lainnya antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Kenapa kemudian CCTV ini memang bisa rusak? Apakah memang benar rusak atau memang sengaja dirusakkan? Itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Seperti yang dikatakan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto menyebutkan, seluruh kamera CCTV di rumah itu mati karena dekordernya rusak. Nah ini, jadi setingkat perumahan petinggi Polri bisa rusak, ini seperti apa? Ya, dekordernya rusak, kata Budi saat ditemui di gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selasa 12 bulan 7 2022. Kendati demikian, Budi belum bisa memastikan jumlah CCTV yang ada di rumah tersebut. Saya belum menghitung semuanya, ucap dia. Budi sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kamera CCTV di rumah Kadif Propam mati sudah sejak 2 minggu yang lalu. Meski tidak ada rekaman CCTV, Budi memastikan bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tersebut. Kami tidak berhenti sampai di situ. Secara scientific crime investigation, kami berusaha untuk mengungkapkan, membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain, ucap dia. Tentu karena CCTV-nya juga rusak atau bisa jadi tidak berfungsi dengan baik, sehingga ini menjadi celah untuk kemudian kasus ini menjadi buram. Seperti itu. Tidak hanya CCTV rusak, saya kira terhadap ponsel milik korban, milik Brigadir C ini yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, ini menjadi teka-teki serius. Mestinya terhadap handphone milik Brigadir C ini dapat dilakukan lab krim ya, atau dapat dilakukan audit forensik yang mendalam, sehingga apakah benar misalnya ada
semacam tindak pidana yang kemudian dilakukan oleh Brigadir J ini, karena tentu ini menjadi sebuah kunci, sebuah alat bukti yang sangat diperlukan bagi pihak kepolisian atau tim untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Jadi sekali lagi publik berharap mudah-mudahan Kapolri atau bahkan tim yang dibentuk Kapolri dan pihak kepolisian Republik Indonesia dapat mengungkap apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi terkait tewasnya Brigadir J yang dilakukan sama oleh rekan seprofesinya, yakni juga pihak yang menjaga di pihak kepolisian Republik Indonesia. Saya kira ini semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Publik sekali lagi berharap semoga kasus ini dapat diungkap secepat-cepatnya dan juga seterang-terangnya, sehingga apa yang menjadi perhatian publik, apa yang menjadi diskusi-diskusi publik ini tidak cenderung liar kemudian ditafsirkan atau bahkan dimultitafsirkan oleh masyarakat pada umumnya. Saya kira cukup, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.